guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman sehat selalu dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang cara melawan stigma virus corona. Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu supaya aku lebih semangat buat kontennya, dan like video ini dan berikan komentar terbaik kalian supaya channel ini bisa berkembang dengan pesat. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Pandemi virus corona ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Virus corona ini masih menjadi tajuk utama baik itu di media cetak, media daring maupun media layar kaca. Banyak media internasional maupun media nasional membicarakan tentang virus ini yang diduga berasal dari kota Wuhan, yaitu di negara Cina. Hal ini disebabkan karena masih banyak pasien yang terinfeksi virus corona, sehingga masyarakat membutuhkan informasi-informasi yang dapat memuaskan keingintahuan mereka seputar virus corona. Apalagi penyebaran virus corona ini relatif masif dan relatif cepat dan mudah, dan diyakini dapat membuat masyarakat kaget. Belum lagi, virus ini bisa dikatakan baru dan masih banyak yang belum diketahui tentang virus ini. Di sisi lain, virus ini sudah menginfeksi lebih dari 700.000 orang di seluruh dunia dengan angka kematian lebih dari 36.000 jiwa. Dengan gejala yang mirip flu biasa, namun mudah menular, membuat beberapa kalangan menjadi cemas dan sangat-sangat khawatir, tak terkecuali dengan masyarakat di Indonesia. Situasi ini pasti akan menimbulkan berbagai stigma negatif di kalangan masyarakat hingga menimbulkan berbagai dampak sosial. Dampak sosial yang terjadi seperti munculnya diskriminasi terhadap pasien, munculnya diskriminasi terhadap keluarga-keluarga pasien. Itulah mengapa kita sebaiknya menghindari pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang bisa memberikan stigma negatif pada orang-orang tertentu. Belakangan ini muncul berbagai peristiwa stigmatisasi antara satu sama lain dari kita sendiri di tengah pandemi ini. Mulai dari aksi pengusiran terhadap tenaga kesehatan, hingga mobil ambulan pengantar jenazah COVID-19 pun diblokade hingga dilemparin batu. Di satu sisi, kasus-kasus ini menunjukkan adanya kesadaran dan kewaspadaan pada virus COVID-19 mulai terbentuk. Sudah banyak yang menyadari betapa virus ini tidak bisa diremehkan. Makanya kampanye #JagaJarak mulai dipraktikkan dan mulai digaungkan di mana-mana. Namun, upaya untuk menjaga jarak ini jangan sampai kebablasan dong. Jaga jarak bukan berarti kita bebas untuk mengusir orang atau bahkan sampai menolak jenazah. Kepala Departemen Forensik dan Medico Legal Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, yaitu Bapak Dr. Edi Suyanto, mengatakan bahwa secara ilmiah, ilmu kedokteran korban atau jenazah kemungkinan menularkannya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona ini hanya hidup pada inangnya sudah mati, virusnya juga pasti akan ikut mati, sama dengan HIV/AIDS atau sama dengan H5N1 atau virus flu burung. Jelas bahwa itu tidak menularkan. Proses pemakaman jenazah pun pasti dilakukan sesuai dengan protokol dan SOP penanganan virus corona, dan dilakukan pun pasti dengan cara-cara tertentu, dan yang bisa menghadiri proses pemakaman pun pasti terbatas. Masa kalian tega, keluarga hendak mendoakan di pemakaman, kalian lakukan seperti itu? Ingat jargon lama kita, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Seharusnya inilah yang menjadi pegangan kita. Wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang kawan-kawan. Guncangan-guncangan sosial juga akan pasti terjadi. Inilah saatnya kita untuk memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian untuk mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider.
jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Saya kutip dari pernyataan Mbak Najwa Shihab. Lantas bagaimana cara mencegah stigma negatif dari virus corona? Yang pertama, menggunakan nama yang benar. Dalam proses penyebutan diusahakan memakai nama yang benar, yaitu adalah COVID-19 atau COVID-19. Yang kedua, jangan menyebut pasien dengan nama korban. Menyebut orang yang terkena COVID-19 dengan pasien, hindari menggunakan istilah korban corona atau penderita corona. Jadi bisa memakai bahasa yang lebih halus seperti orang yang diduga terkena corona atau orang yang mungkin terpapar oleh virus corona. Jadi kita tidak boleh menjudge orang dengan penyebutan korban corona atau penderita corona, karena ketika teman-teman mengejudge orang tersebut, maka mental orang tersebut akan down. Yang ketiga, tidak menghakimi. Tidak menghakimi sebagai seorang yaitu adalah penyebab atau penyebar corona. Hindari penggunaan istilah tersebut karena menyiratkan penularan secara sengaja. Jadi teman-teman tidak boleh mengejudge orang dengan bahwa dia yaitu adalah penyebar corona atau penyebab corona, karena itu akan menyiratkan bahwa penyebaran corona dilakukan dengan cara sengaja. Yang keempat, berikan semangat kepada pasien. Jika mengetahui ada orang yang terkena COVID-19, sebisa mungkin teman-teman memberikan semangat dan dukungan kepada pasien serta keluarganya, yaitu dengan ayo kamu pasti bisa sembuh, ayo kamu pasti bisa melewati virus corona ini. Ketika teman-teman memberikan semangat seperti itu, hal tersebut akan menambah daya tahan tubuh bagi pasien tersebut. Yang kelima, berikan penghargaan kepada petugas kesehatan. Saat ini tenaga medis, baik itu dokter, perawat, adalah seorang garda terdepan memberantas virus corona, penyebab COVID-19. Maka dari itu, apresiasi setinggi-tingginya perlu kita berikan kepada tenaga kesehatan. Yang keenam, tidak menyebarkan berita bohong. Jangan menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak jelas mengenai COVID-19. Ketika teman-teman memberikan atau meng-share berita hoax, hal tersebut akan meresahkan warga dan membuat warga dan masyarakat sekitar menjadi panik dan takut terhadap virus corona ini. Yang ketujuh, cari informasi yang terpercaya. Banyaknya informasi yang berkaitan dengan virus corona membuat setiap orang harus ekstra hati-hati dan harus bisa menfilter setiap berita-berita yang masuk. Jadi carilah informasi-informasi yang jelas dan sumbernya terpercaya, seperti dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, karena pihak-pihak tersebut dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedelapan, sebarkan berita-berita positif. Untuk mengatasi kepanikan masyarakat, sebisa mungkin kita menyebarkan berita-berita positif seperti kesembuhan pasien, bagaimana tata cara untuk pencegahan virus corona, bagaimana hidup bersih, bagaimana dia bisa sembuh dari corona. Jadi jangan hanya memberi kabar yang justru membuat publik takut dan akhirnya timbul kepanikan yang luar biasa. Oke guys, itu adalah penjelasan singkat yang membahas tentang cara melawan stigma virus corona. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. See you next time guys.